Jangan berpikir dengan menjadi orang spiritual, maka kalian pasti akan menjadi orang yang sangat baik, bahkan menjadi lebih baik dibandingkan yang lain. Karena sekarang saya amati mulai banyak juga manusia yang semakin spiritual justru malah semakin red flag. Red flag ini adalah tanda jahat dalam kepribadian manusia. Kalau kalian berteman dan berkomunitas dengan orang-orang red flag, sudah pasti bukannya makin sehat dan makin tercerahkan, justru malah berpotensi makin tidak sehat. Nah, red flag yang sekarang banyak muncul dalam orang-orang spiritual bukanlah halusinasi, delusi, atau menjadi narsistik lagi. Tapi ada jenis red flag lain yang terkesan positif tapi sesungguhnya sangat destruktif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kalau saya pribadi, saya menyatakan red flag ini adalah yang paling parah di antara red flag orang-orang spiritual lainnya. Sebab gejalanya seringkali sulit dibedakan antara yang positif betulan dengan yang positif padahal beracun. Dan karena sulit dibedakan, ini tanpa sadar juga banyak sekali merusak mental dan otak manusia. Red flag paling parah dari orang-orang spiritual ini adalah toxic positivity. Dan sekarang, seiring dengan semakin tingginya gelombang peningkatan kesadaran manusia, banyak juga yang akhirnya mulai terjebak dalam toxic positivity ini. Seperti apa sih selengkapnya dan kenapa ini menjadi red flag yang paling parah? Sebelum lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Banyak orang bertanya, apa sih yang harus dilakukan jika mengalami kebangkitan spiritual? Kemana arahnya kebangkitan spiritual yang dialami? Apa yang harus dilakukan saat kebangkitan spiritual terjadi? Dan apa yang akan terjadi dalam hidup sih setelah mengalami kebangkitan spiritual? Apa bedanya spiritual dengan supranatural? Semua jawaban dari pertanyaan ini sudah saya bahas dalam online course yang berjudul Kebangkitan Spiritual dan Penyembuhan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tutorial meditasi dan beberapa hipnoterapi yang sangat berguna untuk proses spiritual kalian. Sehingga nanti harapannya kita bisa cepat menemukan kembali jati diri kita yang sesungguhnya, yakni sebagai makhluk spiritual yang berkesadaran. Untuk mengikuti online course-nya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Atau kalian juga bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Online course ini belum tentu akan ada terus, jadi mumpung masih ada, yuk buruan ikuti online course-nya dan rasakan dampak positif dari meditasi dan hipnoterapi yang ada di dalamnya. Saya tunggu kalian di online course ya. Toxic positivity adalah sikap toksik atau jahat yang seringkali tidak nampak jahat karena terbalut dalam pemikiran atau sifat-sifat yang mengharuskan untuk selalu positif, sehingga melupakan sisi manusia yang gelap atau shadow yang perlu untuk dirangkul dan dirilis. Toxic positivity biasanya muncul dalam perilaku menyangkal sisi-sisi negatif manusia dan mudah memberikan penghakiman kepada mereka yang sedang berada dalam kondisi negatif. Karena bagi orang-orang spiritual yang terjangkiti toxic positivity, mereka selalu mengira bahwa spiritualitas itu pasti membuat manusia semakin positif, sehingga tidak memiliki sisi negatif sama sekali. Padahal yang sesungguhnya bukanlah seperti itu. Namanya manusia, masih hidup di bumi, masih punya sisi positif dan negatif dalam diri. Sisi negatif ini akan selalu ada, karena itu adalah bagian dari insting bertahan hidup manusia. Kita kadang menyebutnya sebagai sisi shadow atau bayangan gelap. Terkadang beberapa bayangan gelap itu tidak bisa dirilis sepenuhnya. Kadang beberapa dari mereka, walau sudah kita sembuhkan, dia tetap ada di dalam diri menjadi survival mode yang bijaksana. Bagaimanapun, kita ini tetaplah manusia yang masih hidup di dimensi fisik, yang tetap ada positif dan negatif. Orang-orang yang terjebak dalam toxic positivity ini cenderung menyangkal sisi negatif, sehingga mereka justru memunculkan perilaku-perilaku nirempati atau tidak empati dengan alasan yang positif. Mereka akhirnya cenderung tidak punya empati dengan tidak lagi bisa merasakan kesusahan atau musibah orang lain karena mereka selalu merasa jika sudah spiritual itu seharusnya selalu positif dan terhindar dari musibah. Perilaku ini toksik karena juga berpotensi membuat manusia selain tidak empati juga cenderung menggurui dan menyalahkan tragedi, musibah, masalah, atau sisi negatif orang lain. Padahal belum tentu manusia semakin spiritual maka semakin bebas dari tragedi dan masalah. Justru manusia itu semakin tercerahkan, malah semakin besar tantangan yang mereka hadapi. Semakin banyak sisi negatif yang harus mereka kelola. Justru inilah yang membuat manusia bisa semakin bijaksana.
Dulu saya sering sekali menemukan perilaku-perilaku toxic positivity dalam orang-orang yang secara agama hijrah. Mereka, baik yang baru hijrah maupun yang sudah lama hijrah, merasa bahwa diri mereka atau ustadz mereka harus selalu positif setiap saat layaknya nabi. Apalagi ditambah doktrin-doktrin bahwa nabi itu bebas dari dosa. Sedangkan marah, iri, kecewa, sedih kerap kali dikatakan sebagai sikap-sikap negatif yang bisa memicu dosa. Orang kalau sudah hijrah atau sudah jadi pemuka agama dilarang untuk marah, sedih, kecewa, iri, atau bahkan terluka. Mereka dipaksa untuk selalu positif. Padahal sikap memaksa untuk selalu positif ini justru beracun. Sebenarnya wajar jika setiap manusia itu punya sisi gelap atau shadow. Tidak mungkin ada manusia yang selalu positif. Justru kalau ada orang yang menampakkan dirinya selalu positif, itu bahaya. Karena biasanya yang pandai menyembunyikan sisi negatif itu adalah para narsistik. Narsistik selalu mengklaim dirinya tidak bisa marah, tidak bisa sedih, tidak bisa kecewa lagi. Narsistik juga mengklaim dirinya sudah yang paling tinggi ilmu agama atau spiritualnya, sehingga benar-benar sudah bersih dari segala hawa nafsu dan emosi negatif. Narsistik yang seperti ini biasanya adalah narsistik yang tipe parah, atau kita sebutnya sebagai tipe covert narsistik. Dan ini sebenarnya adalah termasuk tipe narsistik yang sangat merusak bagi orang lain. Tipe narsistik paling parah ini selalu mencitrakan dirinya itu sebagai sesuatu yang selalu positif, tidak bisa marah lagi, tidak bisa sedih lagi, dan tidak punya masalah lagi. Sehingga kita akan melihat mereka itu layaknya seorang malaikat atau angel yang selalu positif dan baik. Inilah letak bahayanya. Justru kalau ada orang yang masih bisa marah, masih bisa sedih, masih bisa kecewa, kalian harus lega. Karena itu tandanya dia itu masih manusia normal. Jangan kalau ada orang yang masih bisa marah, masih bisa sedih, atau masih terkena masalah, kemudian kalian hakimi, mentang-mentang orang ini sudah belajar spiritual. Emosi negatif itu memang berasal dari ego. Ego ada karena dia adalah survival mode manusia. Ego ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Ego yang tidak sehat adalah yang egoistik, alias selalu mementingkan dirinya sendiri. Namun, kalau ada orang yang dijahati orang lain, kemudian dia marah dan membela diri, itu justru ego yang sehat. Artinya, dia masih punya insting untuk melindungi dirinya sendiri. Dia masih menghargai dirinya sendiri. Dia masih punya batasan. Tapi kalau marahnya kelewatan dan terus-menerus, itu baru tidak sehat dan merupakan proyeksi trauma masa lalu yang belum sembuh. Di Indonesia, saya sering sekali melihat orang terjebak dalam toxic positivity ketika berspiritual. Entah toxic positivity terhadap dirinya sendiri, entah kepada orang lain. Banyak yang terjebak dalam pemahaman ketika seseorang sudah mendalami spiritual, maka dia tidak seharusnya bisa marah lagi, nggak boleh sedih lagi, nggak boleh kecewa lagi, nggak boleh merasakan iri lagi. Ini sama saja dengan memaksa manusia untuk mematikan survival mode mereka, dan ini sebenarnya adalah sebuah kejahatan. Apa saja sih bentuk-bentuk toxic positivity yang sering terjadi dalam dinamika spiritual di Indonesia? Yang pertama, menganggap orang spiritual yang masih bisa marah atau sedih itu sebagai spiritualis palsu, lalu menghujat. Contohnya seperti ini. Ih, kamu kan orang spiritual, kok masih bisa marah sih? Ih, kamu bohong ya, kamu cuma pintar teori ya. Atau kalau enggak seperti ini. Ih, kamu itu spiritual kok masih bisa sedih sih? Kamu kan sudah tercerahkan, harusnya nggak boleh sedih dong. Mana katanya udah praktek spiritual, udah healing. Orang tercerahkan nggak boleh marah dan sedih lagi, kecuali kamu spiritual abal-abal. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku toxic positivity yang banyak sekali terjadi di Indonesia. 2. Memaksa diri sendiri untuk tidak memiliki emosi-emosi negatif. Banyak banget orang yang mendalami spiritual tapi justru menyatakan hal-hal seperti ini ke dalam diri mereka sendiri. Contohnya adalah, aku sudah spiritual, aku nggak boleh marah. Kalau ada orang ambil hakku, aku harus diam. Atau kalau nggak seperti ini, aku sudah spiritual, aku nggak boleh nangis lagi. Kalau nangis, maka kesadaranku turun. Begitu saja kalian terus menyatakan hal-hal negatif ini ke dalam diri sampai emosi-emosi negatif itu menumpuk. Kemudian diri kehilangan batasan dan kalian jadi gampang dimanfaatkan sama orang lain. Lalu kalian akan stres sendiri. Karena takut dicap tidak spiritual atau takut dicap kesadarannya menurun. Padahal ketika kalian stres, kalian makin rawan kehilangan diri kalian sendiri. Dan kalian akan semakin terputus sama koneksi semesta.
Punya emosi negatif dalam porsi tertentu itu wajar. Justru yang tidak sehat itu adalah menekan atau menyangkal emosi-emosi negatif ini dengan alasan spiritual. 3. Melarang orang lain membela diri ketika haknya terganggu atau diambil orang lain dengan alasan orang spiritual tidak suka keributan. Banyak banget orang yang ketika punya masalah, kemudian mereka membela diri. Nah, orang lain ini akan menghakimi dan justru malah memarahi orang ini karena mereka sedang membela diri. Biasanya bentuk kemarahan mereka itu dilontarkan dalam kalimat-kalimat seperti ini. Aduh, kamu ini masih hitung-hitungan. Barang kamu dirampok orang lain, ya sudah ikhlasin. Orang spiritual itu kalau dirampok tidak tantrum, tidak lapor polisi, melainkan diam, ikhlaskan, dan lepaskan. Atau kalau enggak ngomongnya seperti ini, orang spiritual dilecehkan kok malah tantrum dan speak up cari pembelaan, diemin aja kenapa? Biarin aja karma yang berjalan. Orang spiritual itu tidak sibuk membela diri. Ini juga merupakan sikap yang sangat-sangat salah dan merupakan toxic positivity yang bisa membuat orang lain justru tidak punya batasan. Dengan berspiritual itu bukan berarti kalian jadi tidak punya batasan sama sekali, sehingga kalau ada sesuatu direbut dari kalian yang mana itu adalah hak kalian, kalian lantas diam dan selalu mengikhlaskan. Ini adalah ajaran yang salah. Justru semakin dengan kalian berspiritual, kalian semakin punya batasan. Karena kenapa? Kalian punya rasa sayang yang cukup dan sangat sehat terhadap diri sendiri. Sehingga wajar ketika kalian dilecehkan, hak kalian direbut, maka kalian akan membela diri. Yang tidak wajar itu adalah terus-menerus menyerang orang lain untuk membela diri dalam porsi yang berlebihan. 4. Marah, gibah, dan menghakimi kalau ada orang yang belum sembuh dengan traumanya dan masih terproyeksi. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin traumanya diketahui oleh orang lain. Tapi kadang kita memunculkan sikap-sikap pembelaan diri atas respon trauma. Which is, ini dalam porsi tertentu itu bisa sehat. Trauma kan sebenarnya mengingatkan kita supaya kita tidak terjebak tragedi yang sama. Makanya dia kadang muncul dalam bentuk respon emosional ketika ketemu pola yang sama. Orang yang spiritual beneran ini akan memahami. Karena proses penyembuhan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi yang toxic positivity ini akan gibah dan menghakimi. Bahkan mereka merasa si A ini lebih spiritual dari si B. Mereka mulai membanding-bandingkan. Bahkan ada yang merasa dirinya sendiri itu lebih spiritual daripada yang digibahin. 5. Memproyeksikan rasa insecure dan kekosongan spiritual mereka kepada orang yang dianggap lebih punya otoritas soal spiritual. Mereka berekspektasi kalau influencer, guru, coach, mentor, atau kreator spiritual itu pasti 100% positif. Seperti seorang malaikat. Tidak bisa marah lagi, tidak bisa sedih dan kecewa lagi, tidak bisa stres lagi. Mereka berharap orang-orang ini bisa menginspirasi mereka terus-menerus. Tapi ketika sisi shadow orang tersebut muncul, padahal dalam porsi yang sehat, mereka ini langsung kecewa, marah, menghakimi, dan mengkritik kalau orang spiritual tidak seharusnya marah atau emosi lagi. 6. Memaksa orang lain untuk tetap berada di lingkungan yang toksik dengan alasan vibrasi atau aura positif pasti mengalahkan negativitas. Banyak banget orang itu menyarankan untuk tetap tinggal di lingkungan yang negatif atau di lingkungan yang toksik dengan alasan orang spiritual itu pasti memancarkan welas asih setiap saat. Bahkan dia tidak masalah memancarkan welas asih kepada orang-orang yang jahat dengan dirinya. Ini adalah ajaran yang sangat-sangat salah dan ini adalah ajaran yang sebenarnya toksik. Karena pada dasarnya tidak semua orang itu bisa menerima welas asih manusia dan pada dasarnya manusia akan sulit untuk memancarkan welas asih bila dia terus-menerus dikurung dalam lingkungan yang toksik. Makanya tidak salah kalau misalnya ada orang yang sebelumnya dia tinggal di lingkungan yang toksik, kemudian dia memutuskan untuk pindah dan memulai kehidupan yang baru. Nah, orang-orang yang terjebak toxic positivity ini suka melabeli dan suka memaksa orang yang dulunya berada di lingkungan yang toksik ini untuk tetap tinggal di sana. Dan alasannya selalu berputar-putar bahwa orang yang auranya positif pasti bisa merubah negativitas menjadi positif. Padahal belum tentu seperti itu. Ini semua tergantung dari siapa yang lebih besar energinya. Jika jumlah orang toksiknya itu lebih besar, maka orang yang positif ini kalau jumlahnya hanya satu tentu bisa kalah. Makanya nggak apa-apa kok buat kalian yang terjebak dalam lingkungan toksik. Nggak masalah kok untuk keluar dari lingkungan toksik tersebut dan memulai kehidupan baru.
Nah, orang-orang yang terjebak dalam toxic positivity ini, kalau melihat orang pindah dari lingkungan toksik, itu biasanya suka melontarkan kalimat-kalimat seperti berikut ini. Yang salah itu bukan lingkunganmu, yang salah itu kamu, vibrasimu jelek, pikiranmu jelek. Kamu traumatik, makanya kamu menarik lingkungan menjadi toksik. Padahal yang bersangkutan itu belum tahu kehidupan sesungguhnya orang yang dikomentarin seperti apa. Tapi karena mereka punya ego, untuk merasa lebih positif dibandingkan orang lain, mereka buru-buru melabeli dan menghakimi. Ini sebenarnya juga sebuah ucapan yang sangat-sangat tidak empati. 7. Melabeli orang spiritual yang sedang marah atau sedih sebagai masih terjebak dalam ego dan dualitas. Padahal sekali lagi tidak kenal dengan yang bersangkutan, tidak tahu keseharian yang bersangkutan, tapi langsung ke-trigger dan buru-buru melabeli. Kita tidak tahu hal seberat apa yang sudah dilewati oleh seseorang. Bisa jadi justru yang kamu labeli itu malah sudah lepas dari dualitas, sehingga ketika marah, maka marahnya pun untuk kebijaksanaan. Justru yang suka buru-buru menghakimi itu, saya curiga, jangan-jangan malah mereka lah yang egonya besar dan berekspektasi. Lalu ketika ekspektasinya ketinggian dan tidak terpenuhi, mereka tantrum dan buru-buru melabeli orang lain. Orang spiritual dan tercerahkan bukan berarti tidak bisa marah lagi. Bahkan yang sudah tercerahkan tingkat tinggi seperti Yesus Kristus dan Musa pun, mereka masih bisa marah, tapi marahnya itu lebih bijaksana. Marah yang sehat bukan marah yang tidak sehat. Marah yang sehat ini bisa memicu sebuah transformasi positif. Sedih dan kecewa pun demikian. Iri pun dalam porsi tidak berlebihan bisa menjadi tanda bahwa manusia sedang tidak baik-baik saja dan harus berubah agar menjadi lebih baik. Entah merubah dirinya, merubah pekerjaannya, ataupun merubah tempat tinggalnya. Beberapa orang menggunakan marah, sedih, kecewa, dan iri mereka untuk introspeksi dan bertransformasi. Tapi orang toxic positivity sibuk menghujat dan melabeli. Katanya spiritual, tapi kok masih marah. Katanya spiritual, tapi kok masih sedih. Katanya spiritual, tapi kok masih nggak tahan dengan lingkungan yang toksik. Nah, ini adalah kata-kata yang sering sekali dilontarkan oleh orang yang terjebak dalam toxic positivity. Dan ini sebenarnya adalah proyeksi dari diri mereka sendiri yang sebenarnya tidak punya empati atau empatinya sangat kurang, dan juga merupakan refleksi dari kecerdasan emosional yang sangat rendah. Karena orang spiritual itu sudah pasti kecerdasan emosionalnya tinggi. Dan kalau ada musibah atau ada tragedi terjadi pada seseorang, mereka biasanya justru menggunakan empatinya untuk bersimpati dan membiarkan orang tersebut memproses tragedi atau masalahnya sendiri, termasuk juga memproses perasaan-perasaan negatifnya, bukan malah dengan menghakimi dengan alasan-alasan yang positif. Dan sebenarnya banyak loh perubahan besar dalam sejarah itu muncul dari bentuk marah, kekecewaan, sedih, dan iri. Padahal orang-orang toxic positivity ini cenderung menyangkal dan menghindari hal-hal ini. Contohnya pada kemerdekaan Indonesia, perlawanan Mahatma Gandhi terhadap penjajahan Inggris, dan sederet revolusi dalam sejarah terjadi karena emosi negatif yang memicu. Mahatma Gandhi oleh Dr. David Hawkins justru dikategorikan sebagai manusia yang tercerahkan. Dia menggunakan marahnya untuk bertransformasi dan menyadarkan penduduk India agar melawan penjajahan. Marah yang sehat adalah marah yang pada tempatnya. Justru yang tidak sehat adalah orang-orang yang terjebak dalam toxic positivity. Mereka tidak sadar telah menjadi orang yang represif terhadap trauma, rasa marah, rasa kecewa, dan rasa sedih dalam diri, baik di diri sendiri maupun di orang lain. Mereka merasa harus menjadi positif dan spiritual terus, sehingga mereka menolak segala bentuk kemarahan, kekecewaan, kesedihan, iri, dan lain-lain. Yang mana ini sebenarnya adalah respon dari ego supaya selalu menjadi positif. Itulah kenapa mereka mudah ke-trigger kalau melihat orang yang dianggap spiritual tapi masih bisa marah, sedih, iri, atau kecewa. Kemudian mereka biasanya gibah, menghakimi, bahkan marah dan melabeli. Bahkan yang parah, ada yang sampai memaksa untuk tidak usah membela diri sendiri. Karena membela diri, membela harga diri dianggap sebagai bentuk ego dan harus dimusnahkan. Kalau ada hal-hal negatif, harus ikhlas dan legowo. Padahal yang sebenarnya berego tinggi itu ya mereka sendiri sehingga tidak muncul empatinya. Proses spiritual itu bukan menghilangkan emosi-emosi negatif, tapi justru memproses emosi negatif tersebut. Beberapa memang tetap ada sebagai survival mode yang bijaksana. Beberapa terilis begitu saja ke semesta dalam bentuk ikhlas.
Justru kalau kamu dikit-dikit suka melabeli orang yang marah karena membela dirinya, maka itu ada yang salah dengan dirimu. Jangan-jangan kalianlah yang egonya masih tinggi dan belum terproses, sehingga kalian merasa lebih baik daripada orang lain, lalu tidak bisa berempati terhadap bencana atau masalah orang lain, atau tidak berempati terhadap apesnya orang lain. Atau jangan-jangan kamu yang ekspektasinya terlalu naif, mengira orang spiritual itu pasti jadi malaikat. Padahal yang pintar acting jadi malaikat itu cuma narsistik. Berspiritual bukan berarti menjadikan kamu seperti seorang malaikat. Berspiritual justru membuat kamu menjadi manusia yang sesungguhnya, yang sebenarnya berpotensi untuk bijaksana. Dan kebijaksanaan itu tidak bisa teraih kalau kamu terus-menerus merepresi dan menyingkirkan emosi-emosi negatif dalam diri. Karena emosi negatif itu bukan untuk disangkal, direpresi, ataupun disingkirkan, tapi untuk disadari, diproses, dan juga ditransformasi. Justru orang-orang yang pernah trauma, emosi negatif, dan mereka bisa melewati prosesnya, justru mereka ini akan menjadi orang yang empati. Nggak apa-apa kok sekali-sekali marah, apalagi untuk membela diri. Nggak apa-apa kok pindah lingkungan, yang penting habis itu sembuh dan bisa mengembangkan diri. Nggak apa-apa kok sesekali punya emosi negatif, asalkan pada tempatnya. Bukan apa-apa harus selalu menjadi positif, sehingga kalian menyangkal negativitas dalam diri. Justru, kalau semuanya harus selalu positif, inilah yang salah. Banyak orang bertanya, apa sih yang harus dilakukan jika mengalami kebangkitan spiritual? Kemana arahnya kebangkitan spiritual yang dialami? Apa yang harus dilakukan saat kebangkitan spiritual terjadi? Dan apa yang akan terjadi dalam hidup sih setelah mengalami kebangkitan spiritual? Apa bedanya spiritual dengan supranatural? Semua jawaban dari pertanyaan ini sudah saya bahas dalam online course yang berjudul Kebangkitan Spiritual dan Penyembuhan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tutorial meditasi dan beberapa hipnoterapi yang sangat berguna untuk proses spiritual kalian. Sehingga nanti harapannya kita bisa cepat menemukan kembali jati diri kita yang sesungguhnya, yakni sebagai makhluk spiritual yang berkesadaran. Untuk mengikuti online course-nya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Atau kalian juga bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Online course ini belum tentu akan ada terus, jadi mumpung masih ada, yuk buruan ikuti online course-nya dan rasakan dampak positif dari meditasi dan hipnoterapi yang ada di dalamnya. Saya tunggu kalian di online course ya.